Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkanias dengan NIM 13026250032. Nah, di sini saya akan membuat proyek UAS dengan mata kuliah landasan pendidikan dengan topik pembahasan 6 pilar pendidikan The Learning Game Belajar Bisa Asik. Dengan dosen pengampun Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NIDN 021060503. Pertama, dari kesan materi, di mana pendidikan berperan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal baik akademik, karakter, maupun keterampilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, ada pendidikan harus menanamkan karakter dan budaya untuk mencegah hilangnya identitas bangsa. Yang ketiga, belajar tidak hanya mengejar nilai, ranking, dan ujian, tapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu, pemahaman bermakna, dan relevansi kehidupan. Yang keempat ada learning to know. Dari UNESCO tuh dia bilang menekankan kemampuan memahami dan menciptakan proses belajar sepanjang hayat. Yang kelima ada learning to do, adalah fokus pada penerapan pengetahuan dalam situasi nyata melalui praktik, proyek, magang, kerja kelompok, dan sebagainya untuk membentuk karakter seperti kerja keras dan tanggung jawab. Nah, yang keenam itu ada kegagalan adalah bagian dari proses belajar jangka panjang. Sistem pendidikan seharusnya memberikan ruang bagi siswa untuk mencoba salah dan memperbaiki diri. Yang pertama tuh ini menjelaskan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada mengidentifikasi dan menjelaskan pilar pendidikan UNESCO yang relevan dalam pembelajaran. Yang ketiga ada menunjukkan sikap belajar positif seperti rasa ingin tahu, kemandirian, dan kemampuan bekerja sama. Yang keempat ada mengaplikasikan pengetahuan melalui kegiatan nyata dalam eksperimen, proyek, dan problem solving. Yang kelima ada mengelola kegagalan sebagai bagian dari proses belajar untuk menuju perbaikan diri. Ada studi kasusnya adalah The Learning Game Belajar Bisa Asik. Aku benci sekolah. Curious people pernah gak sih ngerasa seperti ini? Terus karena gak suka sama sekolah kalian jadi males belajar. Nah kalau iya berarti mungkin ada yang salah gak ya dengan pengalaman belajar kita di sekolah. Dalam Booklis kali ini aku akan membahas The Learning Game karya Ana Lorena Fabrega, seorang mantan guru, now a successful edupreneur yang mengupas tentang sistem edukasi di sekolah and how we can transform the game of school into the game of learning and eventually prepare the younger generation for the game of life. Booklist episode ini mungkin akan berguna untuk orang tua yang ingin. Lalu ada latar belakang dari studi kasus ini tuh selama ini sekolah sering dianggap hanya sebatas mengejar nilai dan ujian sehingga banyak siswa kehilangan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Nah, dari video ini tuh menawarkan sudut pandang baru dengan mengkritisi sistem pendidikan tradisional yang kurang relevan dengan kehidupan nyata. Dan juga dia tuh menekankan pentingnya keberanian untuk gagal, berhenti di waktu yang tepat, serta memberikan ruang bagi anak untuk mandiri dan memimpin. Nah, dari video ini kita bisa mengubah cara pandang dari bersekolah menjadi belajar sehingga pendidikan bisa benar-benar mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan hidup. Ada teori pendukung. Yang pertama tuh pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah upaya guru untuk merancang proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa dapat berperan aktif serta mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Lalu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip pendidikan karakter bagi peserta didik. Dengan demikian, nilai-nilai karakter bangsa perlu diajarkan dalam lingkungan pendidikan, khususnya di dalam kelas. Nah, gunanya itu untuk mencegah hilangnya generasi yang memahami budaya dan karakter bangsa. Prinsip-prinsip budaya juga harus ditanamkan dalam diri setiap siswa. Nah, dalam pelaksanaannya tuh proses pendidikan harus mencapai selarasan antara 3 aspek, yaitu karir, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara
intelektual, tapi juga secara fisik dan emosional dari Nasruddin Junto 2003. Menurut Mayan Siti dan kawan-kawan tahun 2020, pendidikan itu tidak hanya sekadar perubahan perilaku, tetapi juga proses untuk mendidik yang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing di tingkat global. Nah, hal ini berjalan dengan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong pengembangan kemampuan pemecahan masalah melalui metode contextual teaching and learning atau CTL. Nah, CTL ini sendiri itu mengandung elemen yang sesuai dengan 6 pilar pendidikan UNESCO, yang terutama pilar learning to know, belajar untuk mengetahui, dan learning to do, belajar untuk berbuat, yang dimana siswa didorong untuk memahami konsep secara mendalam dan mengaplikasikan secara aktif dan dalam pemecahan masalah ini. Lalu dari studi kasus tersebut tuh menekankan bahwa pembelajaran tidak boleh hanya mengejar nilai, ranking, dan ujian, tetapi juga harus fokus pada rasa ingin tahu, kemampuan bermakna, dan relevansi materi dalam hidup. Ini tuh sesuai dengan pilar learning to know yang menekankan proses memahami dan mencintai belajar. Nah, learning to know itu adalah upaya memahami instrumen pengetahuan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Sebagai alat tuh, pengetahuan tersebut diharapkan akan memberikan kemampuan setiap orang untuk memahami berbagai aspek lingkungan agar mereka dapat hidup dengan harkat dan martabatnya dalam rangka mengembangkan keterampilan kerja dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang diperlukan. Berikut adalah beberapa teori pendukung yang saya cantumkan. Lalu selanjutnya tuh ada input masalah. Yang pertama tuh apakah nilai, ranking, dan ujian bisa mencerminkan kemampuan dan potensi anak? Yang kedua, bagaimana cara melewati kegagalan pada anak? Dan ketiga tuh bagaimana cara agar anak dapat mengembangkan diri? Nah, penyelesaian masalahnya tuh kemampuan dan potensi anak tidak hanya berdasarkan nilai, ranking, dan ujian, tetapi juga bisa dilihat melalui kemampuan anak dalam berbagai bidang, karena setiap anak memiliki talenta yang berbeda. Dan juga kita harus menekankan pentingnya proses belajar dan usaha, bukan hanya hasil akhirnya saja. Lalu yang kedua tuh kita bisa memotivasi anak dengan cara membuat anak lebih terlibat dan mengembangkan diri secara maksimal. Misalnya daripada langsung memberikan perintah, berikanlah opsi yang bisa mereka pilih sehingga mereka memiliki andil dan tanggung jawab. Nah, yang kedua tuh ada dengan cara yang ketiga tuh dengan cara menggunakan kisah inspiratif tokoh favorit yang berhasil melewati kegagalan, misalnya memberikan ruang pada anak untuk merenungi dan berdiskusi serta merayakan kegagalan sebagai kesempatan untuk mencoba lagi. Lalu ada output masalah. Yang pertama tuh ternyata nilai, ranking, dan ujian itu tidak cukup untuk mengetahui kemampuan dan potensi anak. Anak punya bakat dan cara belajar yang berbeda. Jadi potensi mereka tidak bisa diukur cuma dari angka di kertas. Nah, yang kedua tuh anak perlu diberikan pilihan dan tanggung jawab agar bisa belajar mandiri dan tahu bagaimana cara mengembangkan diri. Yang ketiga tuh kegagalan itu wajar. Justru dengan kita bisa melewati kegagalan, kita bisa belajar, coba lagi, dan akhirnya jadi lebih kuat. Nah, feedbacknya tuh selain bilang kalau angka bukan segalanya untuk mencerminkan kemampuan dan potensi anak, bisa juga ditambahkan bakat seperti seni, olahraga, dan kemampuan sosial supaya lebih nyata. Lalu yang kedua tuh selain memakai kisah inspiratif untuk melewati kegagalan, bisa juga diberi apresiasi pada usaha anak meskipun belum berhasil. Mereka merasa didukung, agar mereka merasa didukung.
Yang ketiga, selain memberikan pilihan, bisa juga ditambahkan contoh situasi. Misalnya, anak diberikan kesempatan untuk memilih topik, tugas, atau cara belajar yang disukai untuk mengembangkan. Kesimpulannya, yang pertama, pendidikan yang bermakna tidak hanya menilai siswa dari ujian, ranking, atau angka, tetapi juga dari proses belajar yang dialami oleh siswa. Yang kedua, pembelajaran efektif memberikan kesempatan pada siswa untuk mencoba, bereksperimen, gagal, belajar kembali, dan mengenal potensi diri mereka. Nah, yang ketiga itu aktivitas belajar yang nyata seperti proyek, praktik, dan kerja kelompok, dan eksplorasi membantu siswa mengembangkan karakter seperti tanggung jawab, kerja keras, kreativitas, dan profesionalisme. Nah, yang keempat itu pendidikan berperan penting dalam membentuk manusia secara utuh untuk meliputi aspek intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Yang lima tuh pembelajaran berbasis pengalaman atau learning by doing lebih meningkatkan pemahaman dan keterampilan dibanding metode hafalan atau ceramah. Yang keenam, pemahaman teknologi ICT mendukung pembelajaran yang fleksibel, collaboration, mandiri, dan berlangsung sepanjang hayat. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ingin meminta maaf. Terima kasih.